Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Perbincangan kita pada edisi ini adalah seputar bahaya kecemburuan. Bahaya kecemburuan. Mulai dari apakah yang dimaksud dengan kecemburuan itu? Di mana sajakah dapat terjadi kecemburuan? Siapa sajakah pihak atau orang-orang yang biasanya akan kita cemburui? Apakah makna negatif yang terkandung dalam kecemburuan? Apakah juga dampak buruk yang diakibatkan oleh kecemburuan, dan bagaimanakah kita mengantisipasi diri agar tidak terjebak pada kecemburuan? Itulah yang akan kita perbincangkan perlahan-lahan dan sederhana pada edisi ini. Mula-mula yang dimaksud dengan kecemburuan, ya, cemburu itu adalah kata dasar dari kecemburuan. Sinonimnya adalah iri hati, juga dengki. Satu perasaan yang tidak baik, tidak elok, tidak mulia. Ya, malahan itu jahat ya sebenarnya kecemburuan. Orang yang cemburu adalah orang yang tidak suka, tidak senang atas apa yang dialami oleh orang yang dicemburuinya. Orang yang cemburu adalah orang yang merasa lebih layak, lebih pantas, lebih patut untuk mendapatkan, mengalami, menerima apa yang didapatkan, dialami, diterima oleh orang yang dicemburuinya. Apakah itu berkaitan dengan kemampuan, penampilan, kedudukan atau posisi, juga pendamping dan penghasilan. Hal-hal yang sebenarnya itu sangat positif bagi orang lain, tetapi bagi si pecemburu itu dianggap negatif begitu. Karena tadi dia memposisikan diri lebih layak, lebih patut, lebih pantas untuk mengalami, menerima, mendapatkannya. Ya, tentu ada alasan atau latar belakang mengapa seseorang itu menjadi pecemburu. Inilah yang perlu digali, direnung-renungkan supaya dapat diselesaikan, dapat dicari penyelesaiannya. Ya, kecemburuan dapat terjadi dimanapun, pada bidang apapun. Mulai dari skup kecil keluarga. Satu keluarga dapat mengalami sesamanya itu di dalam rasa cemburu. Anak terhadap orang tua, ya tidak lazim ya, tapi dapat terjadi. Orang tua cemburui anaknya, atau saudara dengan saudaranya, kakak beradik. Apalagi kalau dianggap ada pihak ketiga, katakanlah orang tua terhadap kakak beradik ini, dianggap tadi tidak adil perlakuannya. Makin merasa dia boleh untuk cemburu. Tetap saja itu memang tidak baik, tapi itu dapat terjadi. Ipar dengan ipar, suami dengan istri, besan dengan besan. Dalam keluarga dapat terjadi kecemburuan. Ini harus betul-betul dicari penyebabnya untuk diselesaikan. Dalam komunitas bisnis, antar pegawai, antar pekerja, antar karyawan dapat terjadi kecemburuan, atau antar pemimpin di perusahaan, di lembaga, sesama pemimpin, tetapi saling berebut dengan niat yang tidak baik, ya muncul kecemburuan. Atau dalam komunitas lain, komunitas apa saja dapat muncul atau terjadi kecemburuan. Dalam dunia pendidikan, sekolah, universitas, itu dapat terjadi kecemburuan.
Ya cemburu kalau orang lain itu lebih cepat bisa, lebih cepat mengerti, lebih cepat lulus, lebih dapat piagam, ataupun promosi-promosi tertentu, beasiswa, kemudahan-kemudahan dicemburui. Karena memang sifat si pencemburu yang tidak baik tadi ya, tidak mulia. Juga dalam lingkungan tempat tinggal, wilayah, ya tetangga dengan tetangga, tetangga kiri, tetangga kanan, depan, belakang, ya di mana-mana dapat terjadi kecemburuan. Tentu dengan demikian kecemburuan dapat dialami oleh orang-orang yang lebih dekat satu sama lain, bahkan sudah saling mengenal, itu lebih mungkin muncul kecemburuan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kecemburuan itu tidak baik. Karena memang dalam kecemburuan terkandung makna yang negatif. Paling tidak 3 makna negatif terkandung dalam kecemburuan. Mula-mula kecemburuan itu menunjukkan kebodohan sebenarnya. Kebodohan. Karena orang yang cemburu, dia tidak mampu menyelami apa yang terjadi. Gagal paham begitu kata lainnya. Jadi seseorang itu kan mendapatkan yang baik dalam hidup mereka, mendapatkan yang enak juga, keberhasilan, kemapanan. Tetapi oleh orang yang cemburuan, dia gagal untuk menangkap apa yang membuat orang lain itu begitu baik hidup mereka. Apa yang membuat mereka itu berhasil. Orang yang mencemburu itu dia tidak menelusuri dengan benar. Pastilah ada penyebabnya. Mengapa orang berpenampilan baik kalau soal penampilan, mendapatkan pendamping yang baik kalau berkaitan dengan pendamping. Mengapa keluarga orang lain bahagia, mengapa mereka sukses, mengapa mereka memiliki ini dan itu. Seharusnya tidak perlu cemburulah. Jangan cemburu. Seharusnya orang yang cemburuan itu atau si pencemburu itu mempelajarilah. Ada apa yang menjadi bukan rahasia ya, yang membuat mereka tadi sukses. Itu yang harus dipelajari. Makanya orang yang cemburu ya bodoh. Menunjukkan kebodohannya dia itu cemburu. Dia gagal paham. Dia tidak menelusuri dengan benar apa yang menjadi tadi faktor pendukung orang lain itu senang hidupnya, berhasil, bahagia bahkan, memiliki ini, memiliki itu, karena dia tidak pelajari dengan benar. Lalu di dalam kecemburuan itu terkandung juga namanya kekosongan, emptiness. Orang yang cemburu ya sebenarnya di dalam dirinya itu kosong, dia nggak punya apa-apa. Makanya biasanya cemburu aja. Kalau orang memiliki sesuatu, produk unggulan kah, kemampuan, dia tidak akan ngurusi orang lain. Dia akan bangga bahwa dia juga punya. Tetapi tanda dia itu cemburuan, ya memang di dalam dirinya tidak ada apa-apa. Karena tadi itu juga berkaitan dengan kebodohan. Dia terlambat untuk belajar, terlambat untuk mengisi dirinya dengan hal-hal yang baik dan berguna. Sehingga di saat orang lain itu sudah memiliki banyak hal yang baik, dia tidak memiliki di dalam dirinya sendiri. Lalu muncullah sifat-sifat atau perilaku yang tidak baik. Dia iri hati, dengki, cemburuan. Karena dia kosong dalam dirinya. Kan kalau cemburuan ini sebenarnya juga keterbalikan dari keminderan. Tetapi juga nanti itu bisa menjadi satu kesombongan. Ya, kadang-kadang antara keminderan dengan kesombongan itu kan kakak beradik, setali 3 uang tetapi bolak-balik itu. Ya, siapakah orang yang minderan itu? Ya, orang yang sombong juga sebenarnya. Pada saat dia gagal, dia minder, maka dia pada saat sukses lebih mungkin sombong, kan begitu.
Makanya kalau dikaitkan dengan kecemburuan, si pencemburu itu adalah di dalam dirinya tadi ada kekosongan. Saya ulangi ya, di dalam dirinya tidak ada apa-apa, kosong gitu, empty. Nah, dia kepengen seperti orang lain punya, kepengen seperti orang lain dapatkan, tapi dia tidak mempunyai dan tidak mendapatkannya. Maka dia jadi cemburuan. Makanya berbahaya sekali ya kecemburuan ini. Itu mengandung yang negatif di dalamnya, menunjukkan kekosongan. Ya, kalau dia dapat sesuatu di dalam dirinya, dia tidak akan cemburu. Kira-kira seperti itu. Sama seperti katakan karung ya. Kalau karung itu isinya padat, dia akan tegak. Tetapi kalau dia kosong, ya dia akan lunglai. Nah, orang yang cemburu itu dia tidak mau mengakui, dia tidak mau berkata jujur bahwa dirinya memang kosong, tetapi dia menutupinya dengan seolah-olah dapat memindahkan punya orang lain kepadanya. Itu makna negatif yang terkandung dalam kecemburuan. Jadi kalau seorang cemburu terhadap saudaranya, ya di dalam dirinya itu ada kebodohan, ada kekosongan. Dia tidak siap untuk bersaing. Dia tidak punya daya tawar yang lebih. Dia tidak punya produk unggulan dalam dirinya. Tidak ada kebanggaan yang dia banggakan. Tidak ada sesuatu yang dia bisa tampilkan secara orisinil, secara apa adanya. Makanya dia hanya bisa cemburu saja. Hanya bisa mengingini milik sesamanya. Lalu di dalam kecemburuan ini terkandung juga yang negatif lainnya, namanya kesombongan. Ya, dia angkuh. Dia merasa lebih dari orang lain. Padahal ya itu sebenarnya tadi kebalikan dari kekosongan juga, keminderan juga. Dia sombong, merasa, wah aku bisa, aku seharusnya yang memiliki, aku yang seharusnya mendapatkan. Ya itu sebenarnya lebih layak untuk aku. Dia seharusnya menjadi pendamping aku. Ya tempat itu sebenarnya harusnya aku yang beli. Padahal dia tidak mampu. Dia hanya sombong saja. Maka berbahaya sekali ya kecemburuan ini. Ada terkandung hal-hal negatif di dalamnya. Yakni menunjukkan kebodohan tadi. Juga menunjukkan kekosongan. Dan menunjukkan kesombongan. Lalu kecemburuan ini akan melahirkan dampak yang sangat negatif. Sangat buruk, berbahaya. Karena kecemburuan ini akan mengakibatkan mula-mula ketidakadilan. Ya kalau orang cemburuan kan dia akan macam-macam dia lakukan untuk berusaha merebut atau mendapatkan atau menggagalkan. Saya ulangi ya. Berusaha untuk mendapatkan atau merebut apa yang dimiliki oleh orang yang dicemburuinya supaya dia harapkan pindah padanya. Atau kalau tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat dimilikinya, dia akan menghancurkan orang lain yang mendapatkannya atau yang memilikinya itu. Itulah yang saya katakan tadi, ketidakadilan. Mulai dari ya kata-kata yang minimal ini ya, nyinyir, penuh curiga, mulai menghakimi, lalu akhirnya fitnah, kemudian akan ada bahkan namanya black campaign, kampanye hitam yang buruk, betul-betul menyudutkan orang lain, seolah-olah orang lain itu yang serba jahat, serba tidak benar, lalu dia yang memposisikan dirinya sebagai yang benar, sebagai yang baik, padahal dia yang cemburuan. Jadi perilaku orang yang cemburuan itu ya jadi tidak berkeadilan. Dia jahat jadinya. Dia berusaha menghambat orang lain punya berkat begitu. Dia lupa bahwa keberhasilan itu juga didapatkan oleh orang lain dengan perjuangan, dengan satu usaha,
dengan satu kegigihan. Nah, orang yang cemburu tidak mengakuinya. Orang yang cemburuan itu tidak mau menghargai hasil karya orang lain. Di situ ketidakadilan juga. Coba ya, kalau orang itu penghasilannya tinggi, itu kan karena dia rajin kerja. Kalau dia, orang lain itu maksudnya yang dicemburui, disukai oleh banyak orang, itu kan karena dia juga tampil hidup baik, simpatik pada sesamanya, sehingga dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, oleh orang pencemburu, dia tidak mengaku itu sebagai perjuangan dari orang yang sudah mendapatkan yang baik dan berharga tadi. Dia pandang itu sebagai apa ya? Sebagai sesuatu yang dia akan posisikan terbalik. Dia akan berkata, enggak kok, orang itu jahat lah, orang itu enggak benar. Karena memang dasarnya kan sudah ada kedengkian di dalam dirinya. Ada iri hati yang membuat jadi penilaiannya jadi terbalik, jadi rusak. Apalagi kan ada juga anugerah atau berkat khusus dari Tuhan, dari sorga pada orang-orang yang diberkati. Nah, kalau orang-orang itu diberkati Tuhan, lalu dia lebih dari sesamanya, apakah itu salah orang itu? Kan tidak begitu. Kalau dia, kan ada yang dianugerahi ya, anugerahi. Seperti dalam kitab suci itu disebutkan Habel dengan Kain. Ya, ini kan sebenarnya kakak beradik. Si Habel ini kan diberkati Tuhan. Kain tidak diberkati Tuhan. Bukannya mempelajari mengapa dia tidak diberkati Tuhan, mengapa Habel adiknya diberkati Tuhan. Malah Kain ini cemburuan. Berkata yang tidak berasumsi yang buruk atas apa yang dialami oleh adiknya. Seharusnya dia turut bergembira, turut senang, turut bahagia kalau adiknya atau orang-orang itu yang dicemburuinya tadi itu mendapatkan yang baik-baik dari Tuhan. Mestinya dia minta saja berkat dari Tuhan. Bukan malah merusak karir, reputasi dari orang yang diberkati Tuhan. Kira-kira seperti itu ya pengalimatannya, Anda buat lebih baik lah. Jadi kalau orang itu pecemburu, di dalamnya itu dampak buruknya akan terjadi namanya ketidakadilan. Dia akan berusaha untuk merusak karir orang lain, keadaan orang lain, kebahagiaan orang lain, rumah tangganya kah, bisnisnya kah, pendidikannya kah, pelayanannya kah, nama baiknya. Jahat betul ya. Kalau sampai pecemburu itu beraksi seperti itu. Di dalam kecemburuan juga ada dampak buruk yang namanya mengurangi kreativitas. Mungkin kadarnya lebih rendah ya dibandingkan dengan memunculkan atau terjadinya ketidakadilan. Tapi maksudnya begini, kalau orang pencemburu itu kreativitas di dalam dirinya juga jadi terhambat gitu. Ini yang kedua dampak buruk dari kecemburuan. Dia jadi tidak lagi bekerja yang benar. Waktunya terbuang, tenaganya terbuang, wasting time, wasting energy, karena hanya sibuk memikirkan orang lain punya yang sebenarnya itu milik mereka. Sehingga dia tidak kreatif lagi. Dia tidak berusaha untuk membangun jati dirinya, membangun akan bisnisnya kah kalau dia pebisnis. Dia tidak berjuang untuk ada produk unggulan tadi. Seharusnya dia jangan menggunakan waktunya untuk hanya menilai-nilai secara negatif apa yang orang lain telah lakukan dan dapatkan. Sehingga tidak muncul kecemburuan. Seharusnya dia itu mengaktualisasikan saja dirinya. Meraih apa yang dapat setingginya didapatkan bersama dengan Tuhan, diiringi dengan doa.
Jangan malah pecemburu, mau berhalusinasi ya. Secara imajinatif dia anggap dia bisa pindahkan orang lain punya menjadi miliknya. Itu kan halusinasi, itu terlalu imajinatif. Jadi bahaya dari kecemburuan ini banyaknya. Akan mengurangi bahkan menghambat kreativitas. Padahal dalam diri seseorang itu kan atau setiap orang ada namanya talenta-talenta yang dapat diasah, dapat dikembangkan, dan dapat berhasil seperti orang lain juga berhasil kalau memang betul-betul digunakan. Tetapi dasar pencemburu ya, pencemburu itu akan tidak lagi ada kreativitas. Kalaupun dia kreatif, kreatifnya hanya menjegal orang, mengata-ngatai orang, menghambat orang, yaitulah kreativitas kejahatannya. Lalu ditambahkan pula atau boleh ditambahkan bahwa dampak buruk dari kecemburuan ini adalah memperluas kejahatan. Memperluas kejahatan. Ya, apalagi kalau dianggap ya bahwa orang lain itu berhasil karena jahat gitu. Maksud saya begini, ya kalau kita mundur sedikit ke belakang, memang orang kan berhasil, saya ulangi, orang dapat memiliki sesuatu bukan hanya dengan cara yang baik toh, bisa juga dengan cara yang tidak baik. Nah, si pecemburu bukan saja mencemburui yang orang lain yang memilikinya dengan cara yang baik, tapi bisa juga mencemburui yang jahat. Nah, begini, Anda dengan saya bisa memiliki sesuatu, tetapi yang saya miliki itu saya dapatkan dengan cara yang jahat, bisa toh? Ya, katakanlah saya mencuri. Saya mencuri, lalu saya mendapatkan hasil curian saya. Itu yang membuat saya, ya mungkin saja saya jadi bisa beli ini, bisa beli itu. Lalu Anda, ini pengandaiannya, lalu Anda melihat, lalu Anda cemburu karena saya bisa memiliki, tetapi yang saya miliki itu tadi dengan cara yang jahat. Nah, berarti Anda sudah cemburui saya karena aksi kejahatan saya. Nah, bisa-bisa Anda nggak enak juga ya kalau dihubungkan antara kita gitu. Ya, si A dengan si B lah. Si A tadi memiliki atau mendapatkan banyak yang kelihatannya baik, tapi cara mendapatkannya tidak baik. Lalu si B cemburu. Kok si A bisa mencuri? Ya, kita pakailah kata mencuri. Jadi dapat ini dan itu. Wah, aku juga bisa. Akhirnya si B juga bisa mengulangi bahkan menambah kejahatan dari si A tadi. Inilah yang saya maksudkan memperluas kejahatan. Karena kan cemburu bukan hanya kepada orang yang berhasil karena cara yang baik, tapi juga cemburu dapat terjadi, maksud saya orang yang jahat juga kan dapat dicemburui gitu. Nah, kalau orang yang jahat dicemburui berarti si pencemburunya pasti lebih jahat itu. Ya semacam itulah. Dia akan memperluas kejahatan. Oh, dia bisa, aku juga bisa. Dia bisa nyolong, dia bisa tipu, dia bisa akan melakukan yang tidak baik, aku juga bisa. Nah, ini kan berarti cemburu yang sangat berbahaya, akan memperluas kejahatan. Itu maksudnya. Ya, maafkan saya ya kalau kurang lugas membahas akan seputar kecemburuan ini. Ya, Andalah yang coba rapikan sendiri pengalimatannya. Jadi kalau saya ulangi sebentar dari awal tadi itu, pengertian cemburu, bagaimana memposisikan diri, merasa lebih layak, lebih pantas, lebih patut memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak senang orang lain senang begitu. Padahal orang lain itu memang pantas mendapatkannya. Apalagi kalau mereka mendapatkannya dengan cara-cara yang benar.
Di mana saja ini dapat terjadi kecemburuan, ya, di segala bidang tadi, ya, di keluarga, di dalam area bisnis, dunia kerja, perusahaan, lembaga, di berbagai komunitas. Nah, di dalam kecemburuan ini terkandung namanya makna-makna yang tidak baik, ya, yang negatif. Kecemburuan itu menunjukkan tadi kebodohan, menunjukkan juga namanya kekosongan, dan menunjukkan kesombongan, serta dampak buruk dari kecemburuan ini itu akan itu akan membuat kita menjadi tidak adil, membuat kita berlaku tidak adil terhadap sesama. Itu akan menampilkan ketidakadilan. Lalu itu juga akan menghambat kreativitas kita sendiri, dan akhirnya dapat memperluas kejahatan. Orang lain sudah jahat, nah kita bisa lebih jahat. Kalau yang dicemburui itu tadi adalah orang yang jahat. Nah, sekarang adalah mengenai antisipasinya. Bagaimanakah kita mengantisipasi diri kita agar tidak terjebak pada kecemburuan? Ya, saya usulkan 5 langkah bagaimana kita mengantisipasi diri untuk tidak terjebak pada kecemburuan. Mula-mula biarlah kita ini bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita telah dapatkan dari Tuhan. Bersyukur atas kalau kita bisa ada semua karena anugerah. Dan bersyukur juga atas talenta yang kita miliki. Ya, semualah. Ya, tangan kita, kaki kita, organ-organ tubuh kita, ini kan anugerah. Dan ini semua berharga. Inilah yang harus kita syukuri. Kita syukuri pemikiran kita, intelektualitas kita. Kita syukuri akan apa yang Tuhan telah tanamkan pada diri kita. Bakat-bakat kita, sumber daya manusiawi kita, SDM kita. Kita syukuri. Kita syukuri berbagai potensi diri kita. Supaya kita jangan lagi ada waktu untuk untuk hanya melihat punya orang lain. Bersyukurlah. Cobalah kita catat apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Begitu banyak. Banyak betul yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Memberikan kita yang jasmania maupun yang rohania. Yang materi maupun non-materi. Banyak betul. Itu pastinya adalah anugerah buat kita. Maka kita biarlah pandai bersyukur. Untuk mengantisipasi jangan terjebak pada namanya kecemburuan. Kita tadi jadi tidak fokus pada orang lain punya, tapi kita juga mampu mensyukuri apa yang kita telah dapatkan dari Tuhan. Lalu biarlah kita ini namanya bersosialita. Kita sadarilah bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak sendirian hidup di bumi ini. Kita adalah warga dari satu komunitas masyarakat. Sehingga kita jangan merasa hanya kita sendiri yang hidup, hanya kita sendiri yang boleh. Itu cemburu itu kan karena dia lupa bahwa dia jamak jumlahnya. Kalau kita sadar sejak awal, oh kami banyak ya. Bukan hanya saya, pegawai, bukan hanya saya, tetangga, bukan hanya saya, orang tua, bukan hanya saya pemuda, bukan hanya saya pebisnis, bukan hanya saya mertua, bukan hanya saya orang tua. Kalau diposisikan kita ini jamak, maka kita akan lebih rela gitu. Iya ya, seperti dalam keluarga. Buat apa kita cemburui suami kita, istri kita? Bukankah mereka juga adalah diperlukan oleh teman-temannya, diperlukan oleh namanya ya komunitas yang lain. Memang dia suami atau istri kita itu eksklusif sekali ya, monogami itu satu istri satu suami. Tapi jangan lupa bahwa betapapun eksklusifnya suami istri bukan berarti dia hanya milik kita sendiri untuk segala hal. Nah, semacam itu. Berilah kesempatan orang lain juga punya kawannya gitu. Jangan kita kandangin, jangan kita kerangkeng orang itu. Itu kan yang membuat kita jadi mudah cemburu. Tapi kalau kita buka diri, kita bersosialita,
Apalagi ya jangankan tadi suami istri saja harus betul-betul membuka ruang buat orang lain. Asalkan jangan memperlakukan yang lain sebagai suaminya yang lain atau istrinya yang lain ya. Kan kita harus super eksklusif suami istri, harus monogami toh. Tapi kalau hal-hal lain seperti untuk urusan bisnis, urusan pelayanan, urusan namanya sosialita lainnya, ya berilah keluasan. Apalagi saya lanjutkan, apalagi kalau itu besan dengan besan. Kan bukan hanya kita oma atau opa dari cucu kita. Kita juga punya besan yang juga adalah oma dan opa dari cucu kita itu. Nah, semacam itu. Kita seharusnya memaklumi bahwa kita tidak sendirian. Kita ini jamak. Dengan kita memaklumi demikian, kita tidak merasa ya hanya kita yang layak, hanya kita yang boleh. Tidaklah. Biarlah kita bersosialita. Setelah bersyukur bersosialita. Lalu kita berjuang. Berjuang untuk apa ya? Berjuang untuk meningkatkan aktualisasi diri kita, ditingkatkan, kapasitas kita ditingkatkan, penghasilan kita ditingkatkan. Sehingga kita tidak ada lagi waktu untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apalagi kita merasa tidak punya, orang lain punya. Tapi dengan kita berjuang, dengan kita berketetapan hati begitu rupa, kiranya Tuhan menyertai kita. Kita bekerja, setiap pekerja patut mendapat upah. Seorang petani yang baik, dialah yang pertama kali dilayakkan untuk menikmati hasil taninya atau hasil usahanya. Lalu tentulah kita berserah, banyak berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan supaya Tuhan melipat gandakan hasil kerja kita, mengadakan percepatan demi percepatan, membuat lebih lagi berhasil, sehingga kita cepat sukses, cepat makmur, cepat bahagia, cepat memiliki ini dan itu yang perlu kita miliki, cepat berumah tangga bagi orang yang belum berumah tangga, cepat dapat jodoh bagi orang yang belum dapat jodoh, cepat punya keturunan bagi yang belum dapat keturunan, dan hal-hal lainnya yang Tuhan turut bekerja untuk memberkati. Itu adalah sikap keempat dalam rangka mengantisipasi agar kita jangan mengalami kecemburuan atau tidak terjebak pada kecemburuan. Dan yang terakhir adalah biarlah kita ini selalu ingat untuk berlaku sportif. Ya, kita harus belajar sportif. Terimalah apa adanya. If I were you, ya jika aku jadi kamu, bagaimana perasaan kamu kalau aku dicemburui? Perasaanku kalau aku dicemburui, dan seterusnya. Sportif. Pandanglah diri kita ini bukan hanya sebagai subjek penilai, tapi kita juga adalah subjek yang dinilai. Pandanglah diri kita bukan hanya sebagai subjek yang memperlakukan, tapi kita juga adalah objek yang diperlakukan, sehingga kita berkeadilan. Kita sportif apa adanya. Dan tambahan lagi, kalau boleh ditambahkan, adalah perlu juga sponsor moral di dalam menciptakan atau meningkatkan antisipasi terhadap kecemburuan. Misalnya dalam keluarga, ya didiklah anak-anak kita untuk sportif. Didiklah anak-anak kita supaya jangan cemburu dengan saudaranya, dengan temannya. Latihlah mereka sejak kecil. Dan jangan kita yang malah membuat mereka jadi cemburuan. Dengan sikap ketidakadilan kita sebagai orang tua, itu memicu, menanamkan semangat yang tidak baik pada diri mereka. Kalau kita tidak adil terhadap anak-anak kita, nah itu kan lebih mungkin akan membuat mereka cemburu satu sama lain. Tapi kalau kita menjadi contoh, kita tidak cemburuan, plus juga berlaku adil terhadap sesama kita, itu adalah sponsor moral yang baik untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi namanya kecemburuan. Ya, tidak ada uraian mengenai hal ini dari saya yang sempurna. Karena ini bukanlah segalanya. Ini hanyalah pemicu untuk kita semakin terpacu.
hal-hal yang kurang elok yang saya ucapkan, cobalah Anda sisihkan. Kalau itu baik dan benar, marilah terima dengan sukacita dan tindak lanjutilah apa yang seharusnya kita patut lakukan. Kecemburuan tidak ada yang baik di dalamnya. Kecemburuan itu hanya akan merusak jati diri kita, merusak persaudaraan kita, merusak kemanusiaan kita. Betapa berbahayanya kecemburuan itu. Janganlah kita cemburu. Jangan kita hidup dalam kecemburuan. Terima kasih atas perhatian Anda. Apabila Anda ingin mendukung kelancaran program podcast ini setiap edisinya, maka Anda dapat salurkan ke nomor lembaga pelayanan kami yang tertera di deskripsi atau keterangan dari podcast di channel ini. Apabila juga Anda ingin suatu ketika mengadakan kerjasama dengan kami, apakah kerjasama berupa perbincangan untuk topik atau tema khusus yang Anda pilih sendiri, ataupun bekerja sama memperkenalkan satu produk tertentu, silakan hubungi kami di alamat email juga nomor kontak yang tertera di deskripsi atau keterangan di podcast di channel ini. Terima kasih.